Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Perdanawati dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer kelas C. Saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa, ragam ilmiah, dan ragam sosial. Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa bervariasi menurut konteks pemakaiannya. Ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut tetap. Seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan maupun menyesuaikan ragam yang dipakai dalam tulisan dan tujuan pembahasannya. Ciri-ciri dan jenis ragam bahasa. 1. Ragam bahasa berdasarkan media. Ada dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan adalah bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan oleh ucap dan menjadikan fonem sebagai unsur dasarnya. Sedangkan ragam tulis adalah ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dicurahkan pada tulisan atau rangkaian huruf dengan memperhatikan tanda. Ragam bahasa berdasarkan standar. Ragam bahasa Indonesia tidak dikategorikan berdasarkan medianya saja, tetapi penggolongan bahasa atas standar atau kebakuan bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 3, yaitu ragam standar, ragam non-standar, dan ragam resmi standar. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan cara pandang penutur dibagi menjadi 5, yaitu ragam dialek, ragam terpelajar, ragam resmi, dan ragam tak resmi. B. Pengertian ragam ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang digunakan dalam pertemuan dan penulisan karya ilmiah, di mana ragam bahasa ilmiah yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disesuai menurut metode pendekatan nasional, pendekatan empiris dengan sistematik penulisan yang bersantun, bahasa dan isinya tepat, dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Ciri-ciri ragam bahasa ilmiah. 1. Baku, tepat, logis, kuantitatif, dan runtuh. C. Pengertian ragam sosial. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Misalnya, ragam bahasa yang digunakan adalah dalam keluarga atau persahabatan dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial. Pengertian pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia atau EBA adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan dalam bahasa Indonesia yang dapat dituliskan melalui dari pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan unsur, serta penggunaan tanda baca. Pemakaian huruf. Huruf adalah tanda aksara dalam tata tulis yang melambangkan bunyi bahasa, sementara abjad merupakan kumpulan atau sistem aksara itu sendiri berdasarkan urutan yang umumnya dan baku dalam bahasa Huruf vokal. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari huruf I, E, bintang, I, O, dan U. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang pelafalnya bunyinya dihasilkan dengan menghambat aliran udara yang salah satunya tempat di saluran suara di atas glotis. Huruf diftong. Huruf diftong merupakan huruf vokal yang berubah kualitasnya pada saat pengucapan dan dalam sistem tulisannya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1945 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia timbul dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu kala dipergunakan sebagai bahasa. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa Melayu sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku yang berisi aturan hidup dan sastra. Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca antara suku di Indonesia. Bahasa Melayu sebagai bahasa pandangan terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pandangan-pandangan yang datang dari luar Indonesia. Bahasa Melayu sebagai resmi kerajaan. Peresmian nama bahasa Indonesia yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda kita mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, resmilah bahasa Melayu yang sudah dipakai sejak pertengahan abad ke-6 itu bahasa Indonesia. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928, dan bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia dalam berkedudukan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai 1. Lambang kebangsaan Indonesia. 2. Lambang identitas nasional. 3. Alat perhubungan antar warga negara dan antar budaya. 4. Alat pemersatuan suku-suku bangsa dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda ke dalam kesatuan bahasa Indonesia. Perlu diketahui bahwa bahasa Indonesia juga memiliki ragamnya masing-masing, dan penggunaan bahasa ini terkadang menyesuaikan dengan keadaan atau bidang-bidang tertentu. Contohnya, ketika berbicara dengan lingkup ilmu fisika, maka akan ditemukan kata-kata yang jarang didengar seperti destruktur dan interferensi dan lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa Indonesia adalah variasi ragam bahasa dan kata-kata berdasarkan pemakaiannya. Topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Macam-macam ragam bahasa Indonesia dikelompokkan menjadi 4, yaitu media, standar, cara pandang penutur, hingga topik pembicaraannya. Ragam sosial yaitu ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil masyarakatnya. Ragam fungsional kadang-kadang disebut ragam profesional dalam ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lambang lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lainnya. Ragam keilmuan, teknologi, ragam kedokteran, ragam keagamaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.